Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, meskipun bearish tapi rasanya bullish karena dominan altcoin kayaknya lebih ke bullish ya. Apakah alt season sedang berjalan? Kalau kita lihat hari ini, Ethereum naiknya kurang lebih 3%, bahkan BNB itu mencapai puncak tertingginya ya di angka 892-an dolar, hampir mendekati 1000 dolar. Bayangkan ya, BNB di tahun 2023 atau berapa ya? Tahun 2023 atau 2022 gitu ya. Itu harganya sama seperti harga Solana di angka 100-an dolar ya, 180-an atau bahkan di atas 200-an dolar. Dan bayangkan ya, di tahun 2025 dampak setelah halving Bitcoin tahun kemarin itu benar-benar luar biasa banget. BNB itu kuat banget ya, karena kenapa? Karena mereka memiliki exchange terbesar di dunia di Binance sendiri. Hampir rata-rata ya, koin dari exchange ya, maksudnya dari token yang lahir dari koin as dari beberapa bursa ya, seperti Bitget ada BGB token, kemudian OKX ada OKB token, kemudian ada Binance dari BNB ya. Jadi ada BNB coin. Nah, ini benar-benar luar biasa banget ya. Dan saya selalu katakan tahun ini adalah tahun krusial untuk kenaikan Bitcoin ya di tahun 2025 ini. Sebelum tahun 2026 sih kayaknya bakal koreksi ya. Karena kita lihat siklus halving Bitcoin kan masih berlaku banget setiap 4 tahun sekali ya. Dampak setelah halving Bitcoin benar-benar berasa banget. Halving Bitcoin kedua tahun 2016. Terjadinya itu tahun 2017 tingkat tertingginya, yaitu 1 tahun setelahnya ya, 2017. Kemudian halving Bitcoin ketiga di tahun 2020 ya, tertingginya lagi-lagi di tahun selanjutnya, tahun 2021. Kemudian tahun di halving Bitcoin yang keempat, tahun 2024 kemarin, tertingginya tahun ini, 2025. Kalian nyangka nggak? Di tahun ini Bitcoin udah stand-nya di atas 100 ribuan dolar. Jadi, wah, benar-benar luar biasa banget ya. Kita nantikan di kuartal keempat. Kuartal keempat ini kalian perhatikan di Oktober, November, sampai dengan Desember. Nah, ini kalian jangan FOMO-nya di bulan-bulan tersebut. Takutnya bukannya profit malah nyangkut gitu ya. Jadi, orang-orang sudah melakukan take profit biasanya di bulan-bulan tersebut karena di kuartal keempat rawan buat kenaikan yang sangat tinggi dari beberapa aset kripto tersebut ya. Jadi ini sebelum masuk ke aset kripto yang kencang di kuartal tersebut, mungkin kalian bisa pantau-pantau lagi ya. Oke, kalau ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa ya? Atau bursa apa yang enak, Bang? Ya, saya pakai bursa luarnya di Bitget ya. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021. Dan ini udah 4 tahun saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget? Enak aja sih ya, karena trade-nya juga 0% atau tanpa biaya. Kemudian store ataupun withdraw-nya itu bisa menggunakan peer-to-peer. Jadi mereka ada sistem peer-to-peer atau perdagangan secara langsung. Jadi kalau kalian ingin melakukan store ataupun withdraw tanpa biaya, ya pakai peer-to-peer ya. Kemudian kalian klik aja link di deskripsi video ini. Kalian klik ya, ada di deskripsi video. Nah, yang ada tulisan Bitget-nya, kalian bisa dapat kotak misteri. Nah, kotak misteri ini itu berupa 20 USDT. Wah, 20 USDT itu jika dirupiahkan kurang lebih 350.000 atau kurang lebih 400.000 rupiah lah ya. Nah, dalam kotak misteri tersebut kalian bisa dapatkan dalam beberapa aset kripto. Bisa dapat P-Network ya, dapat Bitcoin, dapat Ethereum, dapat Solana, dapat XRP, dapat Shiba Inu, dapat PP, dan banyak beberapa altcoin serta meme coin yang bisa kalian dapatkan. Jadi ya, kalau beruntung dapat P-Network, kalian lumayan deh, harganya pas lagi murah banget. Jadi ketika market udah mulai kencang banget, cuannya kan maksimal. Dan selesaikan aja, klik aja di deskripsi, selesaikan KYC-nya, ya udah dapat kotak misteri lumayan banget dari Bitget tersebut. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Ya, sekali ini terlihat ya, jadi bukan kita aja yang FOMO ya, bukan seperti ikan teri. Ternyata paus juga, whale juga FOMO ketika market udah mulai bangkit ya, karena udah lebih dari 1 minggu ya, koreksinya cukup lumayan panjang di minggu lalu. Dari 124.000 kenaikan tertinggi dari Bitcoin ya sepanjang masa 124 ribuan, kemudian koreksi hingga 112.000 atau 111 ribuan. Jadi itu cukup lumayan panjang tren turunnya dalam beberapa hari terakhir atau lebih dari 1 minggu ya. Dan dari kemarin ya, hari kemarin itu udah mulai kencang lagi ya, terutama Bitcoin dan beberapa altcoin yang sudah mulai kencang lagi, terutama altcoin sendiri ya. Bahkan kita lihat di sini ada Well ya, Tom Lee beli saja, baru beli 45 juta dolar Ethereum, dan saat ini Bitmain ya, mereka telah menahan hingga 7 miliar dolar dalam bentuk Ethereum. Ini gila banget ya, 7 miliar dolar loh ya. 1 juta dolar aja 16 juta rupiah. Ini bukan juta tapi miliar.
dolar. Bayangkan, bener-bener well banget gitu ya. Selain itu juga ya, Bitmain mereka baru saja beli lagi 9.613 Ethereum atau setara dengan 45 jutaan dolar hanya dalam waktu 7 jam terakhir, dan saat ini mereka sudah menahan lebih dari 7,5 miliar dolar di dalam bentuk Ethereum karena mereka punya 1.581.461 Ethereum. Ya, selanjutnya datang dari Pi. Nah, banyak banget yang minta update terbaru. Bang, tolong update terbaru dong dari Pi Network. Ada kabar apakah ataukah bagaimana atau seperti apa? Apakah tenggelam, apakah muncul? Oke, kita lihat hari ini ya. Sepertinya pergerakan dari Pi agak sedikit lambat dalam beberapa minggu terakhir karena tren dia masih turun ya. Bahkan terendahnya itu di angka 0,33 dolar itu di bulan ini ya, di bulan Agustus tanggal 6 Agustus 0,33 dolar, dan saat ini 0,35 dolar. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 0,33 ya jadi koreksi lagi ya. Tapi yang perlu kalian perhatikan di sini, nah untuk mencapai puncak tertingginya lagi kan itu di angka 2,98 dolar atau kurang lebih 3 dolar lah ya. Jadi kalau misalkan dia ke 3 dolar, waduh banyak banget nih ya market cap yang harus dilewatkan. Karena saat ini market capnya di angka 2 miliaran dolar. Kalau misalkan dia 5 miliar dolar, berarti di sini kelihatan 0,7 dolar ya. Kalau misalkan ini 5 miliar dolar market cap-nya. Kemudian kalau kebalikannya lagi 10 miliar dolar, berarti di atas 1 dolaran, 1,4 atau 1,5 dolar. Jadi dengan market cap-nya 10 miliar dolar. Nah, ini kalian perhatikan dari market cap secara global dari Pi tersebut ya. Nah, kita lihat volume pada mereka hari ini juga turun hingga 61,49% di angka 34 jutaan dolar dalam waktu 24 jam terakhir. Dan ini belum kelihatan sama sekali ya gebrakan terjadi bagi Pi, terutama untuk di bulan Agustus, malah koreksinya cukup lumayan panjang. Tapi kalau kalian dapat harga dasar, misalkan harga saat ini ya, sebelum dia terjadi pemompaan mungkin di angka 0,5, 0,6 atau mungkin di angka 1 dolaran lagi standnya, ya udah cuannya udah 2 kali lipat lebih gitu ya, bahkan 3 kali lipat ya kalau misalkan dia tembus di angka 1 dolaran lagi. Nah, tapi kita nggak bahas tentang hal tersebut, kita bahas tentang beberapa informasi terbaru dari Pi yang mana perlu kalian ketahui untuk para pioneer ataupun para holder baru dari Pi tersebut. Apalagi komunitas ini memang benar menantikan tentang vote ya dari Binance agar Pi listing di sana. Ini benar-benar ditunggu banget sih ya. Binance adalah exchange atau bursa terbesar di dunia ya. Jadi kalau misalkan sebuah token ataupun altcoin yang listing ataupun meme coin yang listing di Binance, biasanya pemompaannya kencang banget ya, bahkan hingga di atas 50% pemompaan dari token tersebut. Makanya diharapkan pemompaan itu datang ketika Pi listing di Binance ataupun di beberapa bursa terbesar lainnya. Nah, kemudian juga kita lihat di Bitmart ya, dan ini Pi ya, meskipun belum terjadi pemompaan yang sangat signifikan, tapi Pi masih menjadi salah satu altcoin ataupun meme coin ataupun token yang paling banyak dicari di pertukaran Bitmart ya dalam 1 minggu terakhir. Bahkan Pi berada peringkat nomor pertama, membawahi seperti WorldFi, kemudian juga ada SRP, ada Shiba Inu, bahkan Bitcoin pun kalah pencariannya dibandingkan dengan Pi tersebut ya. Wah, benar-benar luar biasa banget nih ya. Kemudian di CoinMarketCap pun ya, Pi menjadi trending, bahkan seperti OKB, BNB, ada BGW token, ada Cake token, dan ada Pi di dalamnya. Wow. Nah, ini datang dari Pi Core Team ya, official dari Pi Network secara langsung ya. Jadi Pi Hackathon di tahun 2025 ini itu dimulai di hari Kamis di tanggal 21 Agustus kemarin. Jadi para peserta itu harus melakukan pendaftaran hackathon ya, dan mulai membentuk atau bergabung dengan tim mereka. Jadi kalian bisa cek aja di mynepi.com ataupun di aplikasi mereka. Jadi ini kalian pendaftaran buat hackathon mereka itu sudah dibuka ya di tahun 2025 ini sejak tanggal 21 Agustus ya. Bahkan peserta dari Pi Hackathon sendiri ya di tahun 2025, apakah kalian siap untuk membangun dan bahkan menyebarkan aplikasi Pi yang memang kata dia bermakna, yang mana di sini kita lihat memberdayakan utilitas dari dunia nyata dan menggunakan Pi itu dapat membantu, bahkan kata dia membentuk ekosistem dan bersaing untuk mendapatkan kesempatan memenangkan total hadiahnya itu hingga 160.000 Pi. Jadi ada hadiah ketika kalian mengikuti event dari hackathon tersebut. Ini ya, kalau misalnya lihat ada juara pertama hingga 75.000 Pi. Jadi totalnya kurang lebih 160.000 Pi yang dibagikan oleh Pi Core Team terhadap para pionir ya. Nah, kalau misalnya lihat ini beberapa jadwal yang mereka lakukan, ini termasuk di tanggal 21 Agustus ini ya.
Kemudian September nanti ada midpoint check-in, kemudian juga ada final submission deadline di tanggal 15 Oktober ya. Jadi semuanya bakal berakhir di bulan tersebut. Bahkan ini mereka mengakui bahwa hackathon 2025 ini telah resmi ya dimulai. Ini adalah hackathon pertama di era jaringan terbuka di Open Mainnet ya sejak tanggal 20 Februari 2025 ini, yang mana mengundang para pioner itu untuk menciptakan aplikasi Pi nyata yang memperluas utilitas dan bahkan melayani jutaan pioner. Jadi kalian bisa melakukan pendaftaran dan kalian untuk mengikuti tim jika diperlukan dan kirimkan aplikasi yang berfungsi seperti video demo dan formulir yang diperlukan paling lambat tanggal 15 Oktober. Itu eventnya bakal berakhir ya. Kemudian kalian bisa baca blog mereka juga di mynevi.com aja deh ya tentang bagaimana mengikuti hackathon tersebut ya. Nah, sini juga kita lihat ya, apakah proses KYB Pi atau apakah proses di sini Core Team yang unik melindungi ekosistem Pi atau menghambatnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa akses ya dari Pi, termasuk mereka pentingnya KYB. Yang pertama adalah membangun kepercayaan dan keaslian, yang kedua adalah akses ke wallet mainnet Pi, kemudian yang ketiga adalah jangkau jutaan pengguna. Yaitu adalah beberapa keunggulan dari KYB di Pi Network ya. Nah, kemudian juga ada pengumuman besar-besaran termasuk dana 100 juta dolar Pi itu dari Pi Network Venture ini bakal direalisasikan. Jadi apa tujuan inti dari Pi Network Venture tersebut dari 100 juta dolarnya tersebut? Yang pertama adalah untuk meningkatkan utilitas dari Pi. Kemudian yang kedua adalah aplikasi atau mengaktifkan produksi global di jaringan Pi. Kemudian yang ketiga adalah bawa Pi ke dunia nyata. Jadi termasuk beberapa koperasi atau beberapa perusahaan yang menggunakan Pi yang sebelumnya itu sudah bisa digunakan, dan itulah kegunaan dari dana 100 juta dolar terhadap Pi Network Venture tersebut ya. Sebenarnya nggak muluk-muluk ya, mereka mengembangkan beberapa utilitas ya kita dukung, tapi ya harganya dong gitu ya. Jadi pemanfaatan sehingga mereka untuk mengurangi supply dari Pi sebenarnya didukung banget nih oleh komunitas agar Pi kan mereka supply-nya cukup lumayan banyak. Nah, mereka meminta agar Pi tersebut ya mengurangi supply-nya dengan sistem pembakaran ya dari Pi Core Team-nya. Oke, apakah didengar atau seperti apa? Oke, kita tunggu aja. Sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Di tahun ini buat ke ATH baru lagi aja, wah udah bersyukur banget buat Pi Network ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena itu ahli kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.